perusahaan multinasional ya di bidang agriculture yang sudah berumur lebih dari 30 tahun ya. Representatif kita ada di 60 negara di dunia, salah satunya ada di Indonesia. Kantor pusat kita itu ada di Singapura ya. Kenapa? Karena kita adalah bagian dari Temasek ya. Kalau teman-teman pernah dengar Temasek ya, itu adalah our biggest shareholder saat ini untuk Olam di global ya. Terus Olam itu apa sih ya kan? Olam itu bisa kita bilang we are a farmer. What meaning we are farmer? Karena kita berpartner lebih dari mungkin 20 juta farmer yang ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri kita partner dengan 150 ribu farmer yang ada di Indonesia, tersebar di seluruh Indonesia, dari Sumatera, Java, Sulawesi. Ya, farmer itu bukan cuma farmer petani beras ya, karena kan Indonesia kan kalau dibilang petani itu kesannya cuma petani beras ya, tapi enggak. Farmer itu ada farmer kopi, ada petani koko, ada petani palm oil dan segala macamnya ya. Nah, jadi kita adalah salah satu partner terbesar farmer di seluruh dunia. Kita juga supplier. What the meaning of supplier? Dengan lebih dari ada koneksi kita ke 5 juta farmer seluruh dunia atau 30 juta farmer seluruh dunia, kita juga mensuplai hasil-hasil agriculture tersebut kepada partner-partner kita yang lain ya, seperti misalnya Nestle itu beli kopi dari kita ya, yang ada di Indonesia aja ya. Misalnya Nestle juga beli coklat dari kita. Nah, itu salah satu bentuk partnership kita dengan bisnis partner kita ya, atau B2B kita saat ini ya. Kita juga prosesor. Prosesor itu apa? Selain dari kita menjual raw material seperti kopi, koko, kita juga mengolahnya menjadi secondary ya, jadi bubuk kopi atau jadi bubuk kopi atau bubuk coklat ya. Nah, seperti itu. Jadi kita mengolahnya itu dan kita jual juga. Jadi we are processor juga ya. Yang terakhir adalah kita juga innovator. Ya, innovator, what does it mean innovator? Selalu menemukan venture-venture baru, bisnis-bisnis baru. Ataupun juga kita bilangnya digital baru. Sekarang kan model-modelnya digital ya, digital application baru yang bisa memudahkan kita dalam bertransaksi. Contohnya apa? Contohnya kalau kita punya Olam Digital namanya, di mana kita bekerja sama dengan farmer. Jadi farmer itu bisa langsung jual produknya itu melalui handphonenya. Misalnya dia sudah terdaftar dengan kita, dia ingin menjual biji kopinya atau biji coklatnya, dia tinggal lihat aja tuh Olam, hari ini saya mau jual ke Olam, beli di harga berapa, dan dia bisa langsung klik. Jadi nanti orang Olam akan ngambil barangnya. Ya. Keuntungannya apa itu? Keuntungannya adalah apa ya bahasa enaknya itu kita menghapus tengkulak lah di situ. Yang sebelumnya itu diambil oleh tengkulak misalnya, terus dengan harga murah, terus dijual lagi ke yang lain dengan harga yang lebih mahal. Kalau kita kan langsung ke petani, jadi harganya bisa sangat bagus dan petaninya juga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari segi material. Ya. Jadi itu vision-visionnya Olam di seluruh dunia. Ya. Sedikit tentang sejarahnya Olam, kita mulai dari 1989 sampai sekarang kita sudah ada sekitar sebenarnya udah 60 nih, ada banyak 60 di country ya. Produknya dulu 1, sekarang udah 47 lebih, country-nya udah ada 60 lebih. Our revenue per 2021 itu sekitar 35 miliar dolar di seluruh dunia, 35 billion. Jadi setiap tahun itu kita menghasilkan 35 billion dollar ya. Di seluruh dunia ya. Employee-nya dulu cuma 2 mungkin ya, sekarang itu sudah lebih dari 81.000 employee di seluruh dunia ya. Jadi Olam ini termasuk giant company juga, kalau saya lihat dari pengalaman saya, one of the biggest company in the world juga ya. Sedikit aja Olam itu secara global terbagi dalam 3 ya, ada namanya Olam International ya, di mana fokus bisnisnya ada sendiri, ada juga Olam Food Ingredient ya, di mana fokus bisnisnya di koko, coffee, dairy, nuts, spices, ada juga Olam Global Agri, di mana punya bisnis fokus yang tersendiri ya. Jadi kita punya 3 bagian di Olam yang fokusnya punya masing-masing fokus bisnis yang berbeda-beda ya. Tapi pada dasarnya kita satu umbrella dalam Olam ya, secara global.
Jadi saya minta teman-teman bantu kalau mau tahu tentang Olam lagi, coba cek LinkedIn kita deh, ya lihat di LinkedIn, ya klik aja di situ Olam Indonesia, follow, pasti di situ nanti biasanya di Olam Indonesia kita selalu post tuh kegiatan kita apa, bahkan kalau ada lowongan juga kita post di situ. Kita post itu butuh lowongan di mana, apakah kita butuhnya di Surabaya, di Makassar, di Jakarta, di mana selalu kita post. Jadi cek aja, cek terus follow karena post-post itu akan selalu ada tiap minggu dari Olam Indonesia ya. Bisa juga dilihat di Olam Group website-nya tentang di global. Kalau mau tahu kerjaannya apa aja yang ada di Olam nih yang saat ini ada di Jobstreet juga ada kita. Banyak sekali posisi-posisi yang kita open di Jobstreet ya. Kebetulan recruitment head-nya di sini join Samantha, bisa cerita nanti posisi-posisi apa aja yang saat ini ada di Olam ya. Tapi bisa dicek di Jobstreet, banyak sekali. Kita juga sudah di-certify sama Global Academy, jadi Indonesia Best Company, ya, one of the best Indonesia Best Company to work for dari 2018, 2016, 2020, dan kita juga baru dapat sertifikasi lagi 2021 ini ya. Jadi it show that we are consistent, kita juga menerapkan best practice ya, dan bagian dari multinasional juga. Dan kita sangat-sangat memperhatikan karyawan kita atau yang bekerja di Olam itu sendiri. Makanya kita dapat certify ya. This is one of the prestigious penghargaan buat kita karena cuma ada sekitar 40 perusahaan atau 50 aja yang dapat di Indonesia. Ya, kita salah satunya. Oke. Nah, itu tentang Olam. Ya, sedikit tentang Olam ya. Kalau mau lebih tahu, cek aja LinkedIn ya. Oke. Atau follow. Oke, don't forget click and follow. Kayak zaman Instagram saat ini kan, click and post and follow gitu. Ya. Oke, kembali ke hari ini apa yang mau kita bicarain sih sebenarnya. Saya diminta sama tim Unair, terima kasih, berbicara tentang preparing your career path journey. Oke. Sebenarnya apa sih preparing your career path journey itu? Banyak sekali arti dari preparing your career path journey ya. Sebagai starter atau sebagai new hire atau new graduate juga perlu preparing karirnya mau seperti apa ke depannya. Sebagai orang yang sudah bekerja mungkin mid career juga berpikir saya mau apa, mau bagaimana karir saya ke depannya. Seperti apa, bagaimana mempersiapkannya ya. Jadi apa yang saya sharing hari ini adalah pengalaman saya bilang pengalaman saya ya, yang sudah memanage HR dan dari teman-teman profesional juga, bagaimana cara preparing career path journey ya. Oke. Mbak Ratna ini kalau ada pertanyaan mau di tengah atau bisa di belakang nantinya biasanya nih. Kumpulin jadi satu di akhir aja gimana Pak? Mungkin dari sesi ini ada pertanyaan teman-teman yang double, jadi bisa langsung dirangkum nih, jadi kita lebih efisien dalam penyampaian waktunya nanti, penyampaian materi dalam waktunya nanti. Boleh. Oke, thank you ya. Nah, sebenarnya dalam career path itu sebenarnya saya ingin bertanya dulu kepada diri kita sendiri atau kepada teman-teman. Sebenarnya ada 3 basic question dulu sih sebelumnya. What do you want sebenarnya? Apa yang teman-teman mau kalau bekerja itu? Ya. And then where do you see yourself? Di mana teman-teman lihat diri teman-teman saat ini, atau basically di mana teman-teman lihat posisi teman-teman 5 tahun ke depan mau jadi apa? Itu penting supaya bisa tahu sebenarnya kita mau kemana, ya. And then where are you now? Di mana kita sekarang? Di posisi mana? Apa kita mid career? Apakah saya fresh graduate? Atau apa? Jadi 3 basic question ini sangat penting sebelum kita memutuskan karir kita mau seperti apa. What do you want? Where do you see yourself in the next 5 years or 6 years? And where are you now? Di mana kita sekarang? Misalnya kita bermimpi, saya pengen jadi manajer dalam waktu 2 tahun, tapi kita baru lulus. Mungkin nggak? Mungkin iya, mungkin enggak. Terus saya mau jadi direktur 3 tahun dari sekarang. Tapi saya di mana sekarang saat ini? Bisa nggak? Bisa. Kenapa enggak? Semua itu memungkinkan. Tapi intinya adalah kita harus bisa memapping diri kita saat ini, kita ada di mana, kita mau apa, dan kita ngelihatnya ke depannya kita jadi apa. Ya, itu dulu dipikirin sebelum bikin career path journey. Ya.
Nah, setelah itu pertanyaannya, what will you do? Apa yang akan teman-teman lakukan? Ada optionnya, banyak optionnya. Misalnya ngelamar jadi PNS, boleh. Atau ngelamar pengen di swasta, monggo. Pengen jadi entrepreneurship, oke. Pengen buka usaha sendiri, boleh. Pengen jadi dosen, boleh, ya kan? Tergantung, tapi pastikan apa yang teman-teman akan lakukan itu nyambung dengan apa yang teman-teman pikirkan sebelumnya. Ya, saya pengen jadi PNS misalnya, saya pengen masuk jadi PNS. Tapi yang saya lakukan sebenarnya nggak nyambung dengan apa yang saya inginkan, gitu. Ya, pengen jadi PNS tapi ngelamarnya ke swasta misalnya, atau pengen jadi direktur di swasta tapi fokus ngerjain soal-soal untuk lulus PNS misalnya latihannya, kan nggak nyambung. Pengen jadi entrepreneurship tapi ngelamar ke ASN gitu. Bisa jadi boleh juga, cuman fokusnya di mana jadinya, ya, karena preparing your career path itu very serious. Karena kalau sebagai starter mungkin oke, saya pengen kerja aja dulu ya, tapi pada saat nanti sudah di middle, sudah 2 tahun kerja, sudah 3 tahun kerja, baru teman-teman nanti akan berpikir sebenarnya saya joinnya dulu bener apa enggak sih, karena itu kan mempengaruhi karirnya, akan mempengaruhi path-nya, bisa juga akan mempengaruhi income-nya nanti. Karena kan pada dasarnya kalau kita pengen bekerja kan pasti ada gajinya, ya. Nah, jadi karena pertanyaan-pertanyaan itu pasti akan datang nantinya. 3 tahun dari sekarang bisa berpikir gaji saya cukup apa enggak? Kenapa saya belum jadi manajer? Kenapa saya belum jadi supervisor? Kenapa saya belum jadi ini? Kenapa saya belum jadi itu? Ya. Tapi kalau dilihat lagi ke belakang, saya sudah merencanakannya dengan tepat belum? Nah, itu menjadi pilihan yang harus teman-teman pertimbangkan atau persiapkan sebelum memilih sebuah karir. Ya. Statementnya di sini adalah your career is your decision. Karir Anda adalah keputusan Anda, bukan keputusan siapa-siapa. Ya. Sharing aja dengan corporate journey deh. Ya, corporate journey itu biasanya terbagi 3, ya, entry level, mid career management, dan senior management. Ya, kebetulan karena saya bergerak di bidang swasta, jadi saya sharingnya banyak di bidang swasta mungkin. Ya. Biasanya kalau orang yang baru lulus ya akan masuk sebuah organisasi, kita sebutnya young grads lah ya, 1 sampai 2 tahun experience mungkin. Akan join di basic level kita kalau kita ngomongnya entry level ya. Biasanya namanya itu bisa jadi staff, analis, coordinator, atau manajemen training mungkin. Ya. Jadi itu yang biasanya kita sebut sebagai entry level. Ya, terus yang kedua ada kita bilang namanya mid career management, di mana kalau kita hire seseorang langsung jadi manajer bisa, tapi biasanya itu sudah pengalaman sekitar 3 atau 4 tahun yang sebelum posisinya adalah supervisor, assistant manager, atau manajer itu sendiri. Itu namanya mid career management ya. Senior management pasti kita well seasoned experience lah, orang yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya ya, posisi bisa director, senior manager, dan division head whatever ya. Jadi dengan ini teman-teman lihat dulu sebenarnya saat ini teman-teman ada posisi mana dan mau kemana. Dan journey-nya inilah biasanya kalau kita ngomong corporate journey. Ya, bisa nggak saya ujuk-ujuk jadi manajer? Ya bisa aja kalau ya teman-teman yang punya perusahaan, atau ujuk-ujuk saya jadi direktur, bisa aja kalau misalnya orang tuanya yang punya perusahaan. Ya, tapi kalau biasanya kalau kita mulai dari bawah atau mulai dari awal, ya inilah journey-nya. Journey-nya seperti ini. Dan memang harus sabar ya. Percayalah karir dan rezeki itu akan datang pada saat kita membuktikan bahwa diri kita itu pantas untuk mendapatkan itu ya. Dan inilah journey kalau di corporate ya. Kenapa saya itemin di manajemen trainee? Biasanya manajemen trainee itu jalur cepat biasanya. Tapi tetap aja ada prosesnya ya. Biasanya di perusahaan-perusahaan yang besar kayak mungkin multinasional, biasanya manajemen trainee dalam waktu setahun atau waktu 2 tahun dia sudah mencapai level asisten manajer atau manajer. Tentunya proses rekrutmennya berbeda dengan proses rekrutmen koordinator, analis atau staff tentunya ya. Tapi ada juga nggak staff bisa jadi manajer? Ya ada banyak. Ya, banyak juga ya. Analis bisa jadi senior manager, banyak. Namanya juga kan proses dalam organisasi, ada promotion segala macam ya, tapi tergantung dari performance dari masing-masing employee tersebut ya. Jadi itu corporate journey ya. Jadi begitu teman-teman melamar di suatu organisasi,
Inilah corporate journey-nya. Secara umum akan seperti ini. Tidak berbeda, ya. Akan seperti ini journey-nya, ya. Ada satu lagi apa? Entrepreneurship. Saya nggak ahli di bidang entrepreneurship, tapi beberapa teman saya yang terjun di bidang entrepreneurship, ya ada 5 hal yang harus dilihat. Capital itu apa? Modal. Ada modal apa enggak? Ya. Differentiation, perbedaannya apa? Kalau kita bikin perusahaan, bikin ini, apa sih perbedaannya? Apa perbedaan saya dengan Anda? Apa perbedaan perusahaan saya, produk saya dengan produk Anda? Produknya harus, karakternya juga harus ada. Karena kalau karakter entrepreneurship itu harus tahan banting kalau bahasa Indonesianya. Karena bisnis itu pasti akan turun naik, nggak, ya. Ada saat susah, ada saat baik. Kalau lagi untung bagus, kalau lagi rugi bagaimana? Apakah langsung ditinggalin? Nah, itu juga harus mempunyai karakter entrepreneurship. Ya, ada journey-nya juga. Ya, jadi nggak mungkin bikin perusahaan langsung untung dalam waktu 2-3 bulan. Pasti ada saatnya kita harus put capital, put modal dulu sebagai bahannya, take rugi dulu baru itu akan untung. Normalnya seperti itu, ya. Itu bahasa normalnya. Ya, jadi ada 2 pilihan sebenarnya. Your decision is your career. Ya, your career is your decision. Ya, mau join di corporate boleh, mau menjalankan entrepreneurship boleh. Tapi setidaknya saya memberikan hints di sini. Inilah journey yang akan teman-teman hadapin pada saat creating your career path or preparing your career path journey. Oke. Nah, entry level. Saya cerita tentang entry level dulu ya. Entry level, ya. Teman-teman kalau sebagai entry level atau misalnya baru lulus, ya, atau mau lulus mempersiapkannya, teman-teman harus lihat dulu sebenarnya interestnya teman-teman ada di mana sebenarnya. Teman-teman sukanya apa? Ya, teman-teman sukanya apa? Ya, education background-nya apa? Itu 2 hal yang utama dulu. Saya misalnya sukanya saya suka bikin desain. Misalnya desain rumah atau desain gambar atau animation, etc. Ya. Tapi teman-teman ngelamarnya di finance. Ya, susah juga, ya kan, Pak? Karena ada conflict of interest jadinya. Interest teman-teman itu seperti apa? Tapi yang pekerjaan nantinya mau apa? Gitu. Education background harus dilihat. Gitu. Ya, ada beberapa pekerjaan di mana semua education background itu bisa bekerja di situ. Contohnya HR. HR itu semua education background bisa masuk di HR. Ya, saya bukan psikologi, tapi saya bisa jadi head of HR. Ya, semua education background bisa di HR. Tapi kalau misalnya engineering, apakah bisa orang accounting mengerjakan jadi engineer? Kan nggak bisa untuk pabrik. Ya, jadi harus dipertimbangkan juga. Sebenarnya posisi yang saya lamar atau interestnya itu cocok nggak dengan background saya atau skill saya. Gitu. Misalnya orang engineer ngelamar ke finance, bisa nggak? Mungkin ada 1-2 bisa, tapi basic prinsipalnya pasti akan kesulitan mengejarnya. Gitu ya. Misalnya orang lab, kita punya pabrik misalnya di Tangerang, saya punya lab di situ. Biasanya kan orang teknik kimia yang bisa mengerjakan di situ. Coba kalau dikasih orang Fakultas Ilmu Komunikasi, meledak nanti pada saat dia bikin testing kimianya, ya kan? Karena kebanyakan dia berkomunikasi dengan testing kimianya, kan nggak bisa gitu juga, ya kan? Jadi harus disesuaikan antara education background dan interestnya juga dan skill yang dimiliki juga, ya. Karena itu penting supaya nanti 2-3 tahun ke depan teman-teman nggak frustasi. Nah, kalau frustasi lagi, pindah lagi kerja mulai dari awal lagi, kan sayang kapabilitasnya dan waktunya juga sayang, ya. Yang terakhir yang paling penting adalah karakter. Karakternya mau seperti apa sih? Ya, orang HR itu, contohnya HR itu harus suka bersosialisasi karena pada dasarnya berhubungan sama orang. Harus bisa ngobrol, harus bisa ngajak orang berbicara, harus bisa menangkap strateginya bagaimana, seperti itu. Ya, orang finance itu banyaknya memang crunching with numbers, karena kan ngelihat profit and loss biasanya, analisis data segala macam gitu. Ya kan, nggak bisa seorang yang terlalu banyak komunikasi juga mungkin numbers-nya bisa jadi berantakan. Misalnya orang komunikasi, orang yang PR, karakternya ternyata pendiam. Ya susah juga kan, di mana dia harus berhubungan dengan banyak orang, baik internal atau eksternal, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi harus dilihat juga karakter kita seperti apa, cocok nggak? Orang marketing, orang sales. Orang marketing kalau orang sales itu karakternya pasti
sangat-sangat komunikatif. Apakah kita masuk di situ? Karena kan jualan atau mempresentasikan suatu benda atau suatu produk. Kalau kita nggak komunikatif, gimana orang mau beli? Padahal customer kita itu banyak saingannya, ya kan? Jadi ya itu juga harus dipikirkan. Saya cocok nggak dengan pekerjaan ini? Nah, karakter kita, diri kita juga harus disesuaikan, ya. Jadi setelah teman-teman berpikir interest-nya apa, tertariknya di mana, education background-nya apa, skill-nya apa, karakternya apa, barulah teman-teman melamar atau pick the job. Pilih, kan lowongan banyak. Ya, di HR ada, di ini ada, di engineering ada, di ada. Tapi ada satu lagi, saya mau coba semuanya, ya boleh aja. Tapi teman-teman harus siap konsekuensinya. Ready for anything, ya. Misalnya orang finance, orang ekonomi gitu melamar untuk HR, ya boleh aja, tapi ready dengan konsekuensinya kalau diterima. Misalnya orang engineering melamar ke finance analyst atau data analyst, boleh aja, tapi siap harus belajar lagi tentang finance accounting, basic debit and credit, etc., ya, mulai dari awal lagi, ya. Dan itu akan takes time, ya. Jadi ada dua hal di sini, kalau memang kita pede dengan skill, karakter, education, background, dan interest kita, pilihlah pekerjaannya. Tapi boleh juga memilih pekerjaan apapun. Coba aja dulu, misalnya begitu kan ada anak sekarang, coba aja dulu. Ya nggak apa-apa, coba aja dulu. Trial and error namanya, coba aja dulu. Tapi itu akan namanya memakan waktu, memakan energi kita juga. Tapi kalau you are ready to do that, do it. Lakukan. Ya, jadi itu tips untuk para entry level. Siap, ya, lihat dulu interest-nya di mana, sukanya apa, bandingkan dengan education, saya punya skill-nya nggak, saya punya karakternya nggak untuk pekerjaan itu, barulah decide. Kenapa? Karena pada saat ada interview nanti, itu akan dilihat. Ya, akan dilihat. Cocok nggak skill-nya teman-teman, anak yang ini, cocok nggak karakternya orang yang ini. Pasti ada yang ditanyakan kalau interview, hobinya apa, interest-nya apa, biasa melakukan apa, ya kan? Dalam waktu senggangnya ngapain aja. Itu tipikal pertanyaan generic HR itu untuk mengetahui sebenarnya interest-nya di mana. Gitu. Jadi itulah selain education background yang dilihat, ya. Jadi itu adalah tipikal entry level job untuk mempersiapkan diri sebelum Anda memilih suatu pekerjaan, ya. Tapi be in mind, bukan cuma perusahaan yang bisa memilih Anda juga bisa memilih pekerjaan mana yang ingin Anda masuki atau perusahaan mana yang ingin Anda masuki, ya. Banyak perusahaan di Indonesia ini, tinggal kita harus jeli melihatnya mana yang cocok sama kita. Karena cocok-cocokan pasti. Cocok-cocokan, ya. Belum rezeki di perusahaan A, ternyata bisa masuknya di perusahaan B. Belum rezeki di perusahaan B, cocok-cocokan ke perusahaan C misalnya, ya. Tapi sama aja, pada dasarnya sama aja, karena semua itu akan berdasarkan interest-nya, education background-nya, skill-nya, atau karakter yang dibutuhkan pekerjaan tersebut. Ya. Bisa aja marketing di perusahaan A misalnya berbeda dengan kebutuhan marketing di perusahaan B. Bisa aja. Ya, misalnya marketing di perusahaan A jualannya produk, ya, produk yang harus, misalnya Nestle katakanlah, dia kan brand, ya, brand equity, kan itu yang dilihat sebagai marketing sektor. Tapi kalau misalnya di Olam ada nggak marketingnya? Ada, tapi yang kita marketingin berbeda. Gitu. Jadi karakternya, skill-nya, education-nya masing-masing perusahaan itu berbeda-beda yang dibutuhkan, ya, walaupun title-nya sama. Misalnya finance analyst itu apa sih? Bisa aja dia butuhnya accounting, atau bisa aja dia sebenarnya butuhnya cuma data analis saja untuk melihat basically P&L kita apa, nyambung nggak, grafiknya masuk apa enggak. Itu sebenarnya hanya butuh data entry di situ. Jadi namanya sama, finance analyst, ya, tapi bisa jadi jenis pekerjaannya berbeda-beda, ya. Dan makanya lihat job description-nya, kalau di interview tanya ini pekerjaannya apa, dan kita juga berhak kok memilih pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Karena kalau kita salah memilih pekerjaan, nanti ujung-ujungnya 6 bulan, 1 tahun keluar, dan kalau memang mau creating, mau jadi apanya, misalnya 2 tahun saya mau jadi, atau 3 tahun saya mau jadi manajer, sudah buang waktu setahun kalau memang nggak cocok. Ya, tapi itu kenyataannya, ya. Semuanya nggak akan smooth seperti yang kita bicarakan, pasti ada bumpy-nya di mana-mana, karena itu adalah bagian dari perjalanan karir seseorang, ya. Nah, biasanya kalau udah mid career itu udah lebih mature, ya, sudah lebih enak dia memilihnya, karena kalau mid career kan posisi yang kalau dia pindah ke perusahaan lain kan biasanya dia sudah punya capability tertentu yang disesuaikan untuk kalau saya mau pindah
Saya mau pindah ke bagian apa? Kalau saya sebagai HR, saya mau pindah ke HR lagi. Nggak mungkin saya pindahnya ke bagian marketing. Bukannya saya mungkin bukan capability saya di situ ya. Terus saya juga punya skill yang sudah terbuild selama 10 tahun lebih sebagai seorang HR ya. Jadi disitulah core capability saya. Makanya saya confidence kalau saya pindah ke HR. Atau bisa juga try new something else kalau ada dan kalau saya tertarik dengan hal itu ya. Cuman again semuanya ada risk-nya kalau saya mencoba sesuatu yang baru, bisa jadi gagal, bisa jadi berhasil ya. Tapi overall itu seperti ini gitu. Pada saat Anda entry level, check your interest, check your skill, check your karakter, barulah pilih pekerjaan mana yang cocok. Atau kalau memang mau coba aja main terabas aja ya nggak apa-apa juga. Tapi Anda harus bersiap dengan apapun resikonya ya. Misalnya mempelajari sesuatu dari awal lagi ya kan, atau ke sebuah posisi yang mungkin Anda tidak nyaman, yang tadinya misalnya aja engineering, fokusnya mesin, perbaikin gimana kalibrasi mesin segala macam, tiba-tiba Anda melamar ke marketing. Nggak apa-apa juga, banyak juga orang berhasil di situ. Cuman belajar dari awal lagi dan ilmunya nggak kepake jadinya. Contohnya seperti itu ya. Jadi itu adalah learning journey yang harus kita hadapi kalau kita mulai berkarir dalam satu posisi atau mulai melamar dalam satu posisi ya. Kalau mid career saya nggak perlu ceritain lah, karena they have their own decision, they have their own focus. Apa yang mau dilakukan setelah ini itu mereka punya fokusnya sendiri. Oke, ya. Ini ada gambar di sini. Saya bilang kenapa semua orang berlari di sini. Berlari, semua orang-orang berlari. Ya. Karena bagi saya karir itu, creating your career is a journey. However, it is a race juga. Ya, itu semua perjalanan dan itu juga semua perlombaan. Ya, karena masuk suatu perusahaan itu juga perlombaan, karena satu posisi bisa jadi ada 100 orang yang melamar. Ya, it's a race. Siapa yang duluan dapat ini? Ya, sudah masuk suatu perusahaan pun itu juga sebuah perlombaan. Perlombaan apa? Anda mau karir Anda berjalan dengan cepat atau mau jalan di tempat? Itu perlombaannya di situ. Kalau mau cepat, ya pastikan skillnya di situ dan pastikan Anda perform di perusahaan tersebut. Pasti akan dilihat sama company, ya. Terutama kalau company multinasional yang sudah well established, biasanya dia sudah punya sistemnya untuk menilai seorang employee, ya. Again, it's a race. It is a race. I definitely say it is a race. Ya, jadi itu semua perlombaan, karena dalam setiap hidup kita juga perlombaan. Kita lahir juga berlomba sebelumnya, ya kan. Sampai kita juga mau masuk pekerjaan juga berlomba juga. Sampai kita sudah dalam suatu organisasi juga perlombaan juga. Ya, pilihan juga. Again, itu pilihan dan perlombaan. Anda mau jadi manajer, itu semua di tangan Anda. Anda mau jadi leader, itu semua di tangan Anda. Bukan di tangan atasan Anda. Ya, jadi show that you are capable itu menjadi suatu hal yang sangat penting saat ini, ya kan? Nah, jadi itu. What next? Jadi bagi saya sih, check your interest. Again, message saya adalah what is your interest? Jangan sampai salah pilih. Ya, apakah Anda interest di marketing, di mana, atau di analytic, atau di trader, atau di mana? Check your interest, and then build your skill set. Ya, skillnya di mana? Dibangun di situ dari sekarang. Misalnya jika Anda ingin seorang menjadi marketer, ya berarti Anda harus sangat tahu tentang teknik-teknik dasar marketer, 4P, etc. Kalau Anda ingin jadi seorang trader juga Anda harus mengerti market analysis seperti apa. Anda seorang HR harus mengerti juga knowledge tentang HR, ya, dan semua itu harus dipersiapkan. Kalau itu sudah oke, bagi saya career and growth development-nya akan datang dengan sendirinya. Ya, check your interest, check your skill set, and the career will come as well. Ya, jadi sebenarnya itu aja dari saya. Ya, ada beberapa interview tips sih, ya, dari saya. Kalau boleh saya sampaikan di sini, ya. Pertama, research dulu deh perusahaan apa yang mau Anda masukin. Ya, jangan sampai salah pilih. Ya, basicnya juga practice your answer. Karena kadang-kadang dalam interview itu kita gagok, ditanya apa, jawabnya mana. Udah jelas itu out of the table langsung. Ya. Jadi fokus apa yang ditanya, Anda jawab dan Anda kembangkan dari pertanyaan itu. Ya, apa yang ingin disampaikan. Ya. Studi the job description itu penting. Ya, lihat dulu jenis pekerjaannya apa sih ini. Apakah ini saya suka, balik lagi, it's your interest atau enggak. Ya.
Ini nggak banyak orang tahu nih ya, menjawab suatu pertanyaan itu harus ada metodenya biasanya. Standarnya sih ngomongnya STAR ya, situation, task, action, result ya. Itu ilmunya orang rekrutmen lah ya. Kalau ditanya misalnya pastilah makin lama makin detail. Misalnya pernah lead suatu project nggak? Ya kan? Oh pernah Pak. Gitu. Project apa? Project tentang misalnya bikin proposal ke kampus untuk bikin satu agenda perjalanan, misalnya untuk visit, misalnya company visit. Oke, ini tadi tanya lagi tuh, seperti apa langkahnya, apa yang Anda lakukan, resultnya bagaimana. Nah itu makin lama makin detail karena itu STAR, supaya itu mengecek apakah Anda benar-benar melakukannya atau hanya Anda, atau apakah kita hanya cerita saja orang lain yang melakukannya. Jadi itu tekniknya ya. Jadi kalau ditanya sesuatu ya jawablah dengan sejujurnya dan sesuai situationnya, sesuai actionnya, sesuai resultnya apa. Karena kalau ditanya seperti itu dan kita gagu berarti kita tahu bahwa oh berarti bukan Anda yang melakukannya. Off the table again. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Jadi jawablah sejujurnya sehingga kita bisa menggambarkan bahwa kita melakukan ini atau bukan kita yang melakukan ini. Ambillah contoh-contoh yang real. Ya. Oke, apalagi? Again, be prepared of the example of your work, plan your interview. Ya, jadi jangan saya mau interview besok pagi jam 8 atau jam 9, saya baru tidur jam 3 pagi. Nggak fit nanti. Karena bagi beberapa orang interview itu adalah pressure. Karena pasti akan dites juga pressure yang seperti apa, ya. Nah baru cek lagi tadi answernya, skill accomplishment itu seperti apa, dari mana, bagaimana, ya. Sebenarnya itu aja sih kalau interview itu. Dari saya itu sudah menginterview lebih dari berapa ya, 5.000 orang udah kali dari semenjak zaman karir saya mulai ya. Saya mulai dari recruiter sampai sekarang ya. Samantha di sini sebagai head of recruitment juga udah ribuan kali sudah diinterview. Jadi kita sudah hatam lah menginterview orang seperti ini ya. Makanya kita bagi tipsnya nih supaya teman-teman nanti kalau interview ya dengan kita atau dengan yang lain itu nggak off the table. Jadi bisa tetap selalu dipertimbangkan sebagai seseorang